Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat selalu ya. Bagaimana kabar orang tua di rumah? Bu Latifah harap juga sehat-sehat semua ya. Jika ada yang sedang sakit, kita doakan biar lekas sembuh, pulih kembali dan beraktivitas kembali. Anak-anak, jaga kesehatan jangan lupa ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Meskipun kita belajar di rumah, kita tetap menjaga kesehatan. Anak-anak, sudah sholat belum tadi pagi? Sholat subuh jangan lupa ya. Bu Iva harap kita selalu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, agar kita diberi ilmu yang bermanfaat, hidup yang bermanfaat juga. Anak-anak, kegiatan PAI hari ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Di materi pendidikan agama Islam kali ini, bab 4 tentang bersih itu sehat. Anak-anak sudah mandi apa belum? Ayo, tadi pipis atau sudah cebok atau belum? Bu Iva harap anak-anak sudah kelas 4 harus bisa mandi sendiri, bisa cebok sendiri. Nah, masa udah besar masih dicebokin, malu kan? Nah, tentang materi kali ini juga seperti itu, tentang kebersihan. Bersuci dalam agama Islam artinya toharoh, sedangkan bersih artinya bebas dari kotoran. Suci pengertiannya yaitu bebas dari hadas dan najis. Hadas dan najis itu adalah kotoran yang harus kita hilangkan. Sekarang, hadas ada dua macam anak-anak. Yang pertama yaitu hadas besar. Contohnya, mimpi basah. Besok kalau anak-anak sudah dewasa, yang laki-laki mengalami mimpi basah, nah itu besok wajib dibersihkan. Haid dan nifas. Haid kalau anak perempuan itu sudah keluar darah kotornya, itu juga besok kalau sudah selesai haid wajib dibersihkan. Sedangkan nifas itu darah kotor yang keluar setelah melahirkan. Ibu yang hamil setelah melahirkan itu keluar darah kotor, itu setelah selesai nifasnya juga wajib dibersihkan. Dan bagaimana cara menghilangkannya? Yaitu menghilangkannya dengan membersihkan kotorannya dulu, lalu mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Kemudian jika hadas kecil, contohnya yaitu sekalian pernah melakukannya ya, dan itu harus dibersihkan ya. Selain bau, dan itu termasuk hadas ya. Contohnya yaitu buang air kecil dan besar, menyentuh kemaluan, ini bau ya. Jangan sering-sering menyentuh kemaluan ya. Kentut, apalagi itu kentut bau. Kalian kalau kentut yang sopan ya, jangan sampai teman-temannya lari semua karena bau kentut kalian. Nah, bagaimana cara menghilangkan setelah kita buang air kecil dan air besar atau menyentuh kemaluan? Bagaimana cara menghilangkan kotorannya tersebut? Yaitu dengan cara menghilangkannya kotorannya dulu ya, kalau sudah bersih. Nah, nanti kalau kita mau sholat, kita wudhu dulu, tayamum jika tidak ada air. Bu, kalau kentut bagaimana cara menghilangkannya? Oh iya, kentut itu tidak berwujud ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Makanya kalau kentut itu yang sopan, kalau di kelas atau di rumah itu izin dulu, keluar dulu dari kelas. Bu, saya mau kentut. Ya, silakan
guru pasti begitu. Karena apa? Nanti mengganggu konsentrasi temannya, ya. Nah, itu cara menghilangkannya ya menyingkir dulu, ya. Kalau mau sholat baru kita wudhu dulu, karena kita tadi sudah hadas kecil, ya. Untuk selanjutnya yaitu najis. Najis ada 3 macam anak-anak. Ada 3 macam. Yang pertama, najis ringan atau najis mukhafafah. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Kalian punya adik laki-laki enggak? Nah, kalau pipis itu belum maem nasi, belum maem pisang, belum maem apa-apa kecuali air susu ibu, maka kencingnya itu disebut najis ringan atau najis mukhafafah. Cara mensucikannya cukup mengusap air dengan air suci, kemudian permukaannya dilihat sudah terguyur air apa belum, sudah terusap air atau belum. Nah, itu sudah sah untuk digunakan lagi, tidak usah dicuci. Nah, itu namanya najis ringan cara mensucikannya. Yang kedua yaitu najis mutawasithah atau najis sedang. Contohnya darah, air kencing, tinja atau kotoran kita, nanah ketika kita sakit udun, meletus nanahnya keluar darah putih, ya itu juga termasuk najis, nggih. Bangkai binatang juga, kecuali bangkai ikan yang boleh dimakan. Kalau bangkai binatang nggak boleh dimakan, itu termasuk najis. Dan bagaimana cara menghilangkannya atau cara mensucikannya, yaitu mengalirkan air dulu pada permukaan yang terkena najis tadi sampai bau, warna, dan rasanya hilang. Bu, masih bau. Nah, dikucek lagi pakai sabun. Baunya udah hilang, warnanya belum. Nah, harus dikucek lagi, cuci lagi sampai bau, warna. Bu, rasanya bagaimana, Bu? Nah, rasanya juga harus hilang, Nak. Kalau perlu dijilat dulu. Jijik, Bu. Nah, kalau terpaksanya juga bau, warnanya diperkirakan sudah hilang semua, insya Allah rasanya juga hilang. Nah, itu pada yang terkena najis tadi, kalau sudah hilang bau dan warna rasanya, sudah bisa untuk digunakan lagi. Kemudian najis mughaladzah atau najis berat. Contohnya yaitu jilatan air liur anjing. Cara mensucikannya yaitu, kalian udah pernah belum? Ada yang punya anjing di rumah atau tetangga? Jika kita berdekatan atau dihendus-hendus atau sampai dijilat, kalian mensucikannya mengalirkan air suci sebanyak 7 kali. Salah satunya yaitu menggunakan campuran tanah. Itu ya anak-anak. Cara bersuci ada 4 macam, yaitu sebelum sholat kita wudhu dulu. Kemudian jika tidak ada air, kita tayamum. Kemudian cara bersuci yang lain yaitu istinja atau cebok ketika kita selesai buang air kecil dan buang air besar. Kemudian mandi wajib. Mandi yang kita lakukan itu mandi biasa. Kalau mandi wajib itu dilakukan ketika selesai haid dan nifas untuk perempuan dan keluar setelah mimpi basah ketika anak laki-laki yang sudah dewasa. Kalian kelas 4 sudah pernah mimpi basah belum? Ayo. Kalau sudah, jangan lupa mandi wajib, nggih. Keramas dari ujung rambut sampai ujung kaki harus dibersihkan semua, nggih. Harus diguyur air semua, jangan sampai ada ya benda-benda yang tertempel di badan kita. Kalau sudah ada yang haid, ya
setelah haid dibersihkan kotorannya, kemudian kita juga mandi besar atau mandi wajib ya. Kegiatan PAI yang Bu Latifah sampaikan, selanjutnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi yang Bu Latifah sampaikan bisa diterima oleh anak-anak. Jika ada kesalahan, Bu Latifah mohon maaf. Jika ada lebihnya itu dari Allah SWT. Jika ada kekurangannya itu dari saya, dari Bu Latifah. Bu Latifah minta maaf. Anak-anak, semoga kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha dengan menjaga kebersihan dan kesucian. Bu Latifah pesan, jaga kesehatan, jangan lupa sholat 5 waktu, patuhi kedua orang tua, dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.